Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Aden Muhammad Taufik. Saya mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia Galuh. Oke teman-teman, pada review buku kali ini yaitu video ataupun review untuk terakhir kalinya pada pertemuan 15 ini kita akan membahas lanjutan dari review buku part 14. Yang dimana untuk lanjutan ini kita akan membahas tentang, masih tetap sama ya, seperti yang pertemuan 14 yang mengenai pembangunan dan pendidikan. Namun teman-teman kita harus ketahui lagi gitu, teman harus mengulang kembali terkait tujuan dalam pembangunan pendidikan ini, yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dalam pendidikan. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki ke dalam pembahasan selanjutnya mengenai pembangunan dan pendidikan, yang pertama kita akan membahas tentang pembangunan sistem pendidikan nasional, di mana di dalam pembangunan sistem pendidikan nasional ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu tentang mengapa gitu ya sistem pendidikan ini harus dibangun. Ya, alasannya teman-teman gitu ya. Pendidikan ya teman-teman perlu dibangun agar dapat memenuhi kebutuhan manusia. Mengapa itu harus dibangun untuk memenuhi kebutuhan manusia? Karena manusia tersebut kan kebutuhannya bermacam-macam ya teman-teman. Nah, sehingga gitu ya teman-teman, manusia cenderung gitu berupaya untuk mendekatkan dirinya gitu ya pada kesempurnaan. Untuk itu kita perlu ketahui bahwa perlu dilakukannya perbaikan termasuk dalam sistem pendidikan. Selain itu teman-teman, pada poin yang kedua yaitu tentang wujud pembangunan sistem pendidikan. Dalam wujud sistem pembangunan pendidikan ini sasarannya itu makro, di mana kalau sistem pendidikan ini meliputi beberapa banyak aspek yang satu sama lain yang serta terkait gitu ya, yaitu dari aspek filosofi, keilmuan, yuridis, serta struktur dan kurikulum ya. Itu kan termasuk ke dalam wujud pembangunan sistem pendidikan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki di dalam aspek yang barusan poin yang kedua ya. Oke, aspek yang pertama yaitu mengenai hubungan antara aspek-aspek. Maksudnya, aspek filosofi, aspek keilmuan, serta aspek yuridis menjadi landasan teman-teman dari berbagai aspek lainnya, karena memberikan arahan pada aspek-aspek lainnya. Sehingga gitu teman-teman, dari aspek filosofi menjadi landasan, tetapi tidak harus diartikan ya bahwa setiap terjadi perubahan filosofi dan yuridis harus dengan perubahan aspek-aspek lainnya. Kenapa gitu harus ada perubahan? Ya karena keterhubungannya itu teman-teman antara aspek satu dengan aspek lainnya. Yang kedua tentang aspek filosofi dan keilmuan. Kenapa aspek filosofi dan keilmuan? Yang pertama kita memiliki tujuan gitu ya. Tujuan dari sistem nasional pendidikan. Nah, adapun gitu teman-teman, tujuan dalam pendidikan sistem nasional ini gitu teman-teman, tentunya untuk memberikan peluang bagi seluruh masyarakat ataupun hakikat manusia yang kodrat, yang berpartisipasi dan bersifat gitu ya wajar. Namun teman-teman kita harus ketahui gitu bahwa bagi kita pembangunan sifat kodrat ini, manusia ini paralel atau dengan jiwa kepancasilaan. Nah gitu teman-teman. Yang ketiga terkait aspek yuridis, di mana dalam aspek yuridis ini mengenai tentang undang-undang gitu. Mengapa mengenai tentang undang-undang? Karena gitu, teman-teman yang saya ketahui gitu ya, yang sudah saya lakukan pembacaan dari sebelumnya terkait undang-undang pada tahun 1945 yang melandasi tentang sistem hukum tentang pendidikan. Nah, sifatnya ini relatif teman-teman, relatif tetap gitu ya. Kenapa bisa relatif tetap? Karena beberapa pasal dari Undang-Undang 1945 ada yang menyatakan pada pasal 31 tentang ayat 1 dan ayat 2 ya gitu teman-teman, pasal 32 maupun yang implisit pada pasal 27 ayat 1 gitu ya. Dan
2 pasal 34. Itu kan termasuk ke dalam undang-undang gitu ya, undang-undang yang melandasi tentang hukum pendidikan, landasan hukum pendidikan. Nah, yang keempat yaitu terkait teman-teman tentang aspek struktur. Di mana dalam aspek struktur ini dari segi pembangunan sistem pendidikan yang memiliki peran upaya ataupun berperan upaya gitu ya. Pembangunan struktur pembangunan pendidikan mencakup jenjang dari pendidikan tersebut, ataupun lama waktu belajar dan jenjang satu ke satu yang lainnya. Nah, yang terakhir teman-teman dari aspek kurikulum. Oke, harus kita ketahui teman-teman dari aspek kurikulum ini merupakan sarana ataupun sarana untuk mencapai tujuan di dalam suatu pendidikan. Namun gitu teman-teman, harus kita ketahui juga di dalam kurikulum ini, aspek kurikulum ini tentunya tujuan kurikulum ini dapat berubah-ubah tujuannya gitu nah, yang disesuaikan dengan kurikulum tersebut. Maka kurikulum tersebut gitu teman-teman, perubahannya dapat berupa dari segi materi, orientasi ataupun pendekatan ataupun yang lainnya. Nah, mungkin teman-teman terkait pembahasan lanjutan dari pembangunan pendidikan ini dicukupkan sekian. Mohon maaf teman-teman dari sebanyak-banyaknya dari saya gitu ya, terkait pada buku review kali ini beserta review buku sebelum-sebelumnya. Mohon teman-teman dimaafkan karena saya masih dalam tahap proses pembelajaran. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.